Oke guys, kembali lagi di channel Boxing Day. Setelah sepekan lalu kita membahas sinopsis film Kuntilanak 2018, maka di video ini kita akan fokus pada seluruh alur cerita film Kuntilanak 2018. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe serta share. Dengan begitu, kalian telah membantu saya mengembangkan channel yang sederhana ini menjadi channel yang luar biasa. Tanpa basa-basi, lanjut dan selamat menikmati. Monggo. Scene dimulai dengan anak laki-laki bernama Anjas yang bermain mobil remote control. Tiba-tiba ayahnya memanggilnya. Ia mengadu bahwa ia mendapat panggilan dari ibunya. Namun ayahnya tidak percaya dan malah memarahi Anjas. Si Anjas kembali ke kamarnya dan sambil menangis ia menggambar sosok ibunya. Tiba-tiba dari balik cermin muncul sosok ibunya. Ibu itu mengajak Anjas untuk ke dalam cermin. Di saat itulah ayah Anjas mendapati darah di depan cermin dan film Kuntilanak 2018 pun dimulai. Scene berpindah ke dua anak perempuan bernama Ambar dan Dinda yang sedang bermain engklek. Karena Ambar berkata ngepet, Dinda memarahi Ambar dan permainan dihentikan. Di dalam rumah terlihat Ibu Dona sebagai ibu dari 5 anak di rumah itu berpesan kepada Lydia, yaitu keponakannya, untuk menggantikan perannya karena ia harus terbang ke Amerika beberapa hari ke depan. Di sisi lain, Kresna menunjukkan sesuatu yang ingin dibelinya kepada Panji. Di kamar lain, Miko keasikan membaca buku horor dan dikageti oleh Ambar. Berpindah ke Dinda yang mengenang masa indahnya di panti asuhan. Ibu Dona pun mendekatinya dan Dinda pun tidak bisa memanggil mama karena masih dibayangi masa lalunya. Ibu Dona berkata, suatu saat pasti Dinda bisa memanggil mama. Ini hanya masalah waktu. Scene berpindah ke reporter yang bernama Glenn melakukan penelusuran di bekas rumah Anjas. Setelah masuk ke dalam, Glenn dihantui suara-suara aneh. Namun setelah dicek, itu hanyalah kucing. Sebelum pulang, ia ditelepon oleh pacarnya bahwa pacarnya membutuhkan cermin. Di sini pacar Glenn adalah Lydia. Di dalam rumah itu, Dona mengumpulkan seluruh anaknya untuk berpamitan. Di sisi lain, Glenn ternyata membawa cermin dari bekas rumah Anjas. Lydia menyuruh Glenn untuk menaruh cermin itu di gudang. Di luar rumah, Glenn sudah menyiapkan mobil untuk mengantar Ibu Dona ke bandara. Ibu Dona pun berangkat. Di malam hari, Dinda mendapati seorang memanggilnya dari dalam gudang. Ia mengamati cermin itu. Setelah membungkusnya dengan kain, tiba-tiba cermin itu melepas kainnya. Dinda yang ketakutan langsung lari. Hari berganti. Kelima anak itu bermain. Namun di tengah-tengah permainannya, kelima anak itu bertengkar. Lydia yang melihatnya segera melerai mereka. Di dalam kamar, Ambar mendapati panggilan dan tiba-tiba Dinda datang. Ketika Dinda tidur, ia kembali mendapat panggilan gaib. Ketika ditelusuri, Dinda mendapati seorang perempuan menari dengan busana lengkap khas Jawa serta tembang-tembang Jawa. Karena ketakutan, Dinda kembali ke kamar dan memutuskan tidur kembali. Keesokan harinya, kelima anak itu berkumpul membicarakan kuntilanak. Miko menjelaskan kuntilanak bisa dipanggil dengan nyanyian. Ketika di rumah, Lydia menonton acara pacarnya sambil makan popcorn. Namun popcorn itu tiba-tiba hilang setelah diteliti. Ternyata yang mengambil adalah Miko. Miko kemudian memanggil seluruh anak untuk menonton acara itu bersama. Ketika masuk kamar, Miko mendapat panggilan gaib. Ternyata
itu adalah kuntilanak. Lydia dan anak-anak lainnya menyadarkan Miko. Di hari lain, Kresna menunjukkan sebuah poster tantangan kepada anak-anak lainnya. Di dalamnya tertulis hadiah 10 juta rupiah untuk yang berhasil membuktikan keberadaan kuntilanak di bekas rumah Anjas. Mereka pun tertarik dan sepakat membuktikannya. Lydia berangkat kuliah dan kelima anak itu bergegas menuju ke bekas rumah Anjas. Mereka berlari menyusuri hutan hingga tiba di bekas rumah Anjas. Pintunya terbuka sendiri. Mereka masuk dan menelusurinya. Dinda menemukan sebuah buku kuno tentang Mangkujiwo. Dinda memasukkan buku itu ke dalam tasnya. Di dapur, Dinda bertemu Anjas yang membawa gambar paku dan ia telah dikelilingi patung-patung hidup. Ambar pun mengagetkan Dinda. Di sisi lain, Panji tertarik dengan remote control yang mendatanginya. Tiba-tiba, Anjas memberikan remote control itu kepada Panji dan menunjukkan dua gambar pohon. Panji yang panik, kaget dan bertemu Kresna serta Miko. Karena sudah sore, kelima anak itu bergegas pulang. Di tengah perjalanan, Panji kebelet pipis. Setelah pipis, ia bertemu dengan ayahnya Anjas. Ayah Anjas mengajak Panji ke rumah itu lagi. Namun Panji segera lari menyusul keempat saudaranya. Mereka pulang dan ternyata ayah Anjas mengikutinya. Di malam hari, Ambar yang tidur di kamar Ibu Dona ditemui sosok Ibu Dona yang ternyata itu adalah kuntilanak. Dinda yang mendengar jeritan Ambar masuk ke kamar Ibu Dona. Ia mendapati Ambar berada di dalam cermin. Seketika itu, Kresna menghampiri. Mereka membangunkan Miko. Miko menjelaskan kuntilanak bisa dikalahkan dengan memaku kepalanya. Namun, yang bisa melakukannya hanya orang yang menerima wangsit. Mereka kaget karena mendengar teriakan Panji. Ketika didatangi, ternyata Panji diterkam oleh ayahnya Anjas dan menjelaskan bahwa cermin di rumah itu adalah sarang kuntilanak. Tiba-tiba di dalam cermin terlihat Anjas berada di gendongan kuntilanak. Ayah Anjas yang berusaha menyelamatkannya malah diserang dan pingsan. Karena Ambar masih di dalam cermin, keempat anak itu memindahkan cermin itu ke tempat yang lebih terang. Di hadapan cermin itu, mereka bersepakat siap mempertaruhkan nyawa mereka bersama-sama. Tiba-tiba kuntilanak pun muncul. Kuntilanak itu membawa Miko masuk ke cermin. Lydia yang baru pulang langsung kesurupan. Karena kebingungan, Dinda mencoba membacakan wangsit dan tiba-tiba keluar paku dari kepala patung di atas cermin. Dinda mengambilnya dan menancapkannya ke kepala kuntilanak. Alhasil semuanya selesai. Ambar ditemukan di atas pohon, Miko ditemukan di kandang ayam, dan mayat Anjas ditemukan di pinggir sungai. Di ending, Ibu Dona dan kelima anak asuhnya mengadakan sesi foto bersama untuk pertama kali. Film pun berakhir. Oke, sampai di sini seluruh alur cerita Kuntilanak 2018. Menurut saya, film ini masih kurang menyeramkan daripada trilogi Kuntilanak pendahulunya. Namun, cerita yang ditampilkan sudah cukup menarik. Kalau teman-teman ingin menonton dan mendownloadnya, cek di video pekan sebelumnya ya. See you next video.